kita mulai duluan aja. Bisa tolong dipanggil-panggilin lagi ya kalau misalkan ada teman-temannya yang belum bergabung, karena ini baru 3 orang. Oke, ini jadi ternyata ada beberapa nama yang familiar. Mungkin aku share screen dulu ya untuk perkenalan. Ya, kalau nggak kenalin lagi. Mungkin kalau yang ada beberapa yang baru, ada yang udah kenal juga. Mungkin pas kemarin pelatihan buat yang tingkat kota. Kenalin, aku Evan Christopher. Aku dulu OSN tahun 2019, terus 2020 IOAA, cuman gak ada IOAA-nya, jadinya ganti jadi GECAA yang versi internasional, dan waktu itu puji Tuhan dapat honorable mention. Nah, kita bakal belajar seminggu ke depan, selama seminggu ke depan, nanti bakal ada 3 kali tes, ada pre-test yang tadi udah kalian kerjain, mungkin ada beberapa yang familiar ya dengan soalnya. Ini state. Teman-teman ada yang mau mau komentar? Misalkan satu orang dulu deh. Ada yang tahu nggak Big Bang? Big Bang itu apa? Ada yang bisa jelasin mungkin? Ada yang mau nyoba? Atau nggak steady state-nya deh, steady state. Ada yang tahu nggak nih? Ini kan dua-duanya teori pembentukan alam semesta ya. Oke. Kalau nggak ada ya, jadi gini. Steady state dulu. Steady state ini itu teori yang mungkin sedikit lebih kuno nih dibandingkan dengan Big Bang. Jadi steady state ini teori apa? Steady state ini seperti namanya ya, steady gitu kan. Ini adalah teori yang menganggap alam semesta itu alam semesta itu semesta itu luas tak berhingga hingga. Jadi steady state itu adalah teori di mana alam semesta ini tuh dianggap luasnya ini infinity. Jadi nggak akan ada yang tahu luas alam semesta. Kedua, dia menganggap apa? Menganggap alam semesta itu umurnya tak berhingga juga. Artinya apa? Artinya alam semesta tuh dari dulu sampai sekarang itu tuh begitu-begitu aja gitu ya. Steady state. Alam semesta tuh diem aja, datar, kalem, nggak kemana-napa gitu ya. Itu adalah steady state. Jadi kesimpulannya sebenarnya adalah alam semesta dia apa ya? Dia itu tidak mengembang. Sebentar. Tidak mengembang. Oh, sorry, tidak mengembang dipercepat. Oke, tidak mengembang dipercepat ya, karena kenapa tidak dipercepat? Karena dia luasnya tak berhingga, umurnya tak berhingga, sehingga tidak ada gaya yang bekerja di dalamnya ya. Kan kalau kita tahu ya, kalau di fisika dulu kan, kalau fisika di sekolah supaya ada gaya gitu ya, supaya ada percepatan maka ada gaya gitu ya, F sama dengan MA gitu ya. Nah, di sini dia tuh tidak mengembang dipercepat gitu. Jadi benar-benar alam semesta yang steady gitu ya. Secara bahasa Indonesia apa? Steady. Ya diem-diem aja gitu, datar. Meanwhile Big Bang ini teori yang 180 derajat berbeda dengan steady state. Big Bang ini apa? Big Bang ini menyatakan bahwa alam semesta itu berhingga. Oke. Kita akan kembali ke MBL. Di sini kita akan membahas mengenai transfer orbit Huffman ya. Sebelumnya kita tahu ya, orbit itu kan punya, yang kemarin kita udah bahas ada 4 jenis orbit ya. 4 jenis, di mana masing-masing ini punya karakteristiknya ya. Seperti kalau misalkan lingkaran eksentrisitasnya 0 ya, dan kalau di lingkaran kita tahu bahwa kecepatannya itu konstan ya, nilainya akar GM per R ya. Karena apa? Karena jaraknya ke bintangnya itu juga konstan. Ini untuk lingkaran ya, kita udah tahu ini. Kemudian untuk elips ya, kita tahu banyak parameter-parameternya yang berbeda-beda, sehingga kecepatannya, jarak dan kecepatannya itu berubah-berubah. Kecepatannya itu dapat dipandang sebagai fungsi dari jarak ya, di mana 2GM kurung 1 per A minus 1 per 2R ya. Di mana R ini adalah jaraknya ya.
Nah, nanti tuh akan mungkin kalau teman-teman lihat yang bentuknya kayak gini gitu, sebentar. GM 2 per A minus 1 per R. Ini sama aja ya teman-teman ya. Ini sama. Bisa dibuktikan nih. Ini cuman ibaratnya teman-teman tarik angka 2-nya sehingga ini jadi setengah R. Ini sama. Jadi nggak usah bingung. Ini untuk elips. Kemudian untuk si ini apa namanya? Untuk parabola kita tahu bahwa ciri khasnya adalah energi totalnya di mana EP plus EK itu sama dengan 0. Sehingga EP mutlaknya itu sama dengan mutlak EK ya. Energi kinetiknya. Ini untuk parabola ya. Kita udah tahu ini semua.